Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez menjalani malam penuh emosi usai kemenangan Nerazzurri di markas Cremonese. Selain mencetak gol dan terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, striker Argentina itu juga menyampaikan pesan penting terkait insiden lemparan suar ke arah kiper Emil Audero. Gol tersebut punya makna khusus. Lautaro mengungkapkan bahwa hari pertandingan bertepatan dengan ulang tahun putrinya. "Penghargaan ini akan saya taruh di kamar putri saya. Hari ini ulang tahunnya," ujar Lautaro dikutip dari FC Internews. "Saya berharap bisa kembali ke Milan secepatnya dan menemukannya masih terjaga agar saya bisa menciumnya. Jersey dan penghargaan ini untuknya. Dia telah mengubah hidup saya." Selain sisi emosional, Lautaro juga menyoroti aspek teknis permainan Inter, khususnya dalam situasi bola mati. "Kami banyak berlatih untuk itu. Tendangan bebas sangat penting dalam laga ketat untuk membuka permainan," jelasnya. "Kami masih harus berkembang. Kami memang punya keunggulan, tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki." Lautaro juga angkat bicara soal kembang api yang dilempar ke arah Emil Audero, insiden yang sempat menghentikan laga. Ia menjadi salah satu pemain pertama yang mendekati sang kiper. "Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Itu berisiko dan berbahaya," tegasnya. "Kami juga manusia. Pertandingan ini ditonton di seluruh dunia dan kami harus saling menjaga." Ia menambahkan permintaan maaf secara terbuka. "Kami minta maaf kepada Audero yang pernah bersama kami meraih Scudetto bintang kedua dan juga kepada para pendukung Cremonese. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang." Meski Inter terus memimpin klasemen, Lautaro menolak menyebut kemenangan ini sebagai pesan untuk rival. "Ini bukan pesan untuk liga, tapi untuk kami sendiri. Masih banyak yang harus dilakukan," katanya. "Liga ini seimbang. Kami sempat kesulitan di babak kedua, tapi ada banyak hal positif," tutupnya. Gol sundulan Lautaro tersebut membuat koleksi golnya di Serie A kini mencapai 128 gol. Angka itu membuat penyerang asal Argentina tersebut menyamai Alessandro Altobelli sebagai pencetak gol terbanyak keempat Inter di kompetisi Liga Domestik. Data Opta mencatat, hanya ada 3 nama legendaris yang kini berada di atas Lautaro dalam daftar top skor Inter di Serie A. Giuseppe Meazza 197 gol, Benito Lorenzi 138 gol, dan Stefano Nyers 133 gol. Pencapaian ini semakin menegaskan status Lautaro sebagai salah satu ikon modern Nerazzurri. Di usia emas dan masih aktif membela Inter, peluang sang kapten untuk terus menanjak dalam daftar sejarah klub terbuka lebar. Insiden serius mewarnai kemenangan Inter Milan atas Cremonese di Stadion Zini. Sebuah petasan yang dilempar dari sektor pendukung tim tamu mengenai kiper Emil Audero, memicu momen menegangkan dan potensi konsekuensi berat bagi Nerazzurri. Kejadian terjadi sekitar menit 55. Wasit Davide Massa langsung menghentikan pertandingan dan mempersilahkan tim medis Cremonese masuk ke lapangan untuk memeriksa kondisi Audero. Situasi sempat membuat kubu Inter khawatir. Jika Audero tidak mampu melanjutkan laga, Nerazzurri berisiko terkena kekalahan 0-3 secara administratif meski unggul 2-0 di lapangan. Namun Audero memilih bertahan. Kiper berusia 28 tahun itu mengalami luka di paha dan telinga kanan berdenging akibat ledakan, tetapi menolak ditarik keluar. Ia tetap berdiri di bawah mistar hingga laga usai. Sebuah sikap yang mendapat pujian luas. Menurut Gazzetta dello Sport, keputusan Audero inilah yang menyelamatkan Inter dari konsekuensi olahraga yang lebih parah, karena pertandingan dapat diselesaikan tanpa gangguan lanjutan. Hasil 2-0 tetap sah. Insiden tersebut meninggalkan dampak emosional besar di kubu Nerazzurri. Seusai pertandingan, para pemain Inter memilih tidak mendekati tribun pendukung mereka.
Kami tidak merasa perlu melakukannya, ujar Alessandro Bastoni. Sikap ini mencerminkan kemarahan klub atas tindakan yang dinilai mencoreng citra Inter dan membahayakan keselamatan pemain. Laporan menyebutkan aparat keamanan berhasil mengidentifikasi pelaku. Ironisnya, pelaku kehilangan 3 jari akibat petasan tersebut dan kini dirawat di rumah sakit sebelum ditahan. Dari sisi disiplin olahraga, Inter hampir pasti tidak lolos dari hukuman. Klub akan dikenai denda besar berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Selain itu, sanksi terhadap supporter juga berpotensi berat. Bukan hanya larangan laga tandangan, melainkan penutupan kurva Norde San Siro untuk 1 atau lebih pertandingan juga masuk pertimbangan. Insiden petasan yang terjadi dalam laga Cremonese versus Inter Milan terus berbuntut panjang. Perkembangan terbaru mengungkap detail mengejutkan terkait pelaku pelempar petasan yang hampir mencoreng kemenangan Inter. Menurut laporan Corriere della Sera, pelaku mengalami kecelakaan serius sesaat setelah insiden di lapangan. Petasan lain meledak di tangannya, menyebabkan ia kehilangan 2 hingga 3 jari. Situasi di tribun pun sempat memanas. Sebelum dilarikan ke rumah sakit dan menunggu proses penangkapan, pelaku dilaporkan dipukuli oleh sesama pendukung Inter. Dari sisi disiplin olahraga, Inter kini berada dalam posisi berisiko. Nerazzurri terancam denda hingga 50.000 euro serta penangguhan kurva Norde di San Siro. Insiden ini terjadi di hadapan Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, sehingga diyakini akan mendapat perhatian serius dari otoritas liga. Meski demikian, Inter pastinya tidak akan dikenai kekalahan 3-0 secara default. Hukuman itu hanya bisa dijatuhkan jika pertandingan dihentikan karena alasan keamanan. Sementara laga di Stadion Zini tetap berlanjut tanpa gangguan lanjutan. Jika sanksi penutupan tribun benar-benar dijatuhkan, laga besar Inter versus Juventus di San Siro berpotensi berlangsung tanpa dukungan penuh kurva Norde. Keputusan resmi dari otoritas liga masih ditunggu. Namun jelas bahwa insiden ini telah mencoreng kemenangan Inter dan berpotensi membawa dampak besar di luar lapangan. Presiden Inter Milan BP Marotta angkat bicara soal kondisi tim dan dinamika bursa transfer jelang laga Inter Milan melawan Cremonese di Stadion Zini. Dalam wawancara pra-pertandingan, Marotta menegaskan bahwa fokus utama klub tetap berada di lapangan, meski isu transfer terus mengiringi langkah Inter di hari-hari terakhir jendela musim dingin. Soal kondisi Denzel Dumfries, Marotta memilih berhati-hati. Saya tidak ingin melangkahi tim medis, tapi jika semuanya berjalan baik, saya kira dia bisa kembali sekitar 1 bulan lagi. Absensinya Dumfries menjadi kekosongan nyata yang diakui manajemen Inter saat ini. Terkait rumor ketertarikan Inter terhadap Moussa Diaby, Marotta meluruskan spekulasi. Kami memang menanyakan situasinya, tetapi klubnya mengatakan ingin mempertahankannya. Itu saja, tegasnya. Dengan kata lain, tidak ada negosiasi lanjutan atau upaya konkret dari pihak Nerazzurri. Marotta juga menepis isu kepergian David Fratesi. Kami selalu konsisten, pemain yang ingin pergi akan kami izinkan. Fratesi tidak pernah menyampaikan keinginan itu, jelasnya. Dia pemain penting, persaingan di tim memang ketat, dan itu juga bergantung padanya. Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa Fratesi masih menjadi bagian dari proyek Cifu. Soal Yanis Masolin, Marotta mengkonfirmasi langkah Inter di sektor pemain muda. Kita menginvestasikan pada talenta-talenta muda. Dia memang bukan pemain remaja, tapi profil yang menarik dan berpotensi berguna untuk tim utama. Kita akan menyelesaikan kesepakatan ini dengan syarat dia menuntaskan musim bersama Modena, tutup Marotta. Harapan Inter Milan untuk memulangkan Ivan Perisic resmi pupus. CEO PSV Eindhoven Marcel Brands menegaskan bahwa winger veteran Kroasia tersebut tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin ini. Berbicara kepada NOS menjelang laga Eredivisie kontra Feyenoord, Brands menepis rumor yang mengaitkan Perisic dengan Inter. Banyak sekali yang ditulis tentang Perisic, tapi kami tidak pernah menerima apapun secara resmi, ujar Brands, dikutip FC Internews.
Kami sudah berbicara dengan pemainnya. Memang ada pihak yang menghubunginya, tapi begitulah sepak bola sekarang. Yang jelas dia tetap di sini. Pernyataan tersebut sekaligus menutup pintu bagi Nerazzurri yang disebut-sebut sedang mencari solusi jangka pendek di sektor sayap. Perisic dinilai sebagai opsi ideal karena pengalaman dan ikatan emosionalnya dengan Inter. Namun PSV sama sekali tidak membuka ruang negosiasi. Klub negara beranda itu menganggap Perisic sebagai elemen penting skuad di fase krusial musim ini. Sinyal tersebut diperkuat di lapangan ketika pelatih Peter Bosz langsung menurunkan Perisic sebagai starter dalam duel besar melawan Feyenoord. Di sisi lain, sebelum laga Inter malam ini, BP Marotta juga memberi sinyal bahwa aktivitas transfer Inter kemungkinan sudah mendekati akhir. Dengan opsi Perisic tertutup, Inter harus menerima kenyataan dan mengalihkan fokus ke target lain atau menutup jendela transfer tanpa tambahan pemain berpengalaman di sektor sayap.